Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhlik wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyina wa rusulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan jaza. Jazallahu anna syekhina wa qudwatana ila rabbina Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu khairan jaza. Jazallahu anna jami'i syekhina wa ustadana wa muqaddamana wa ikhwanina wa khalifatina fi tariqati Tijani radhiyallahu anhum ajma'in khairan jaza. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita nyambung lagi lah membahas sesuatu agar kita ini biar lebih sadar ya tentang kayak kehidupan dunia ini ya hanya sementara, intinya itu. Nah, di sini makna Iqra. Iqra itu artinya kan baca ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kan baca ya. Cuma makna Iqra di sini nih secara yang dibahas ini bukan secara harfiah atau secara tekstual saja, tapi baca ini apa yang dibaca. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau itu ummi, nggak bisa baca tulis, nggak bisa. Makanya ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu itu di Gua Hira, bertemu dengan Jibril, menggigil Rasulullah, menggigil. Seluruh badannya menggigil itu ketemu Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah, kata Jibril. Waalaikumsalam. Siapa kamu, kata Rasulullah. Aku Jibril. Wow, menggigil itu Rasulullah. Pertama kali melihat Jibril. Sebelumnya kan dia hanya melihat gambaran-gambaran saja. Kayak gitu. Gambaran-gambaran secara inilah ya, secara ghaibiyah lah. Dan sekarang Jibril menunjukkan dirinya di hadapan sang Nabi. Ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk memberikan engkau firman-Nya. Tapi apa yang aku harus lakukan? Bacalah ya Rasulullah. Hah? Baca, kata Rasulullah. Tapi Jibril, aku ini gak bisa membaca. Aku juga gak bisa menulis. Lalu Jibril mendekat. Ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Tapi Rasulullah bilang apa? Aku ini gak bisa baca, wahai Jibril. Apa yang harus ku baca? Ajarkan aku membaca. Lalu Jibril lebih dekat lagi kepada Rasulullah. Dipegang pundak Rasulullah. Ya Muhammad, Iqra. Iqra ya Muhammad, Iqra. Baca ya Muhammad, baca. Rasulullah masih menggigil itu dengan Jibril semakin dekat. Apa yang harus kubaca Jibril? Setidaknya engkau ajari aku, atau berikan aku sesuatu pengajaran sehingga aku bisa membaca sesuatu yang harusnya aku baca, kata Rasulullah kepada Jibril. Lalu lebih dekat lagi Jibril kepada Rasulullah. Lalu dipeluk Rasulullah dengan pelukan yang sangat dekat. Seakan-akan Rasulullah itu tenggelam dalam Jibril itu, terus semua sayap Jibril itu mengurung Rasulullah dalam sayap-sayapnya itu.
Lalu Rasulullah menggigil itu. Lalu ketika menggigilnya sudah hilang sebab pelukan Jibril, lalu dilepas oleh Jibril. Lalu Jibril berkata lagi, "Iqra ya Muhammad, Iqra." Baca ya Muhammad, baca. Lalu apa kata Rasulullah? "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Coba renungi. Dari bagian satu tadi, Jibril yang masih jauh dari Rasulullah, lalu Jibril mendekat, lalu Jibril memeluk Rasulullah. Dari adegan 1 sampai adegan 2 itu Rasulullah belum bisa membaca sesuatu. Tapi ketika dipeluk oleh Jibril, ketika Jibril bilang, "Iqra ya Muhammad," lalu Rasulullah berkata, yang mana Allah sebenarnya berfirman apa? "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Apa yang dibaca Rasulullah? Apakah Rasulullah di sini sudah bisa membaca? Wah, ini makanya kalimat Iqra itu bukan kalimat ibarah, tapi isyarah. Makanya orang-orang yang memahami isyarah ya orang yang memiliki hati yang taslim dan penuh sujud di hadapan Rabbul Alam, Tuhan semesta alam. Makanya gak sembarangan. Makanya di sini saya mau menyadarkan, yuk kita kupas sedikit lah dari ilmu dan paham guru-guru kita. Makna Iqra ini seperti apa, kayak gitu. Nah, Iqra itu secara bahasa artinya bacalah. Dia adalah kalimat fi'il amr. Jadi sebuah perintah kayak gitu kepada seseorang dan ada yang memerintahkan kayak gitu. Nah, yang mana perintah pertama yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril di Gua Hira. Dan ini membuka pintu kenabian serta menandai awal turunnya wahyu. Namun dalam pandangan tasawuf, syariat dan suluk perjalanan rohani, kalimat ini bukan sekedar perintah membaca teks saja, bukan. Tapi merupakan perintah kosmis. Perintah yang memiliki maknawi gitu. Dan perintah ontologis. Jadi tersirat sesuatu yang luas sekali dari kalimat Iqra ini. Nah, maka makna Iqra itu dalam pandangan syariat ya adalah perintah untuk mencari ilmu agama. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, kita sebagai umat baginda Nabi harus memahami kalimat Iqra ini seperti apa? Perintah untuk mencari ilmu agama. Makanya Allah tidak akan menerima amal seseorang kecuali dia telah mengetahui itu ilmunya. Maka tertolak setiap amal ibadah kalau tidak memiliki ilmunya. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda bahwa faridatul libul ilmi ala kulli muslim. Faridu, wajib talibil ilmi, mencari ilmu ala kulli muslim, untuk semua orang yang mengaku muslim. Kita kalau ngaku muslim, kita kalau ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya ngaji. Jangan malas kalau ngaji kita. Semangat kalau ngaji itu. Walaupun Anda masih membaginya melalui media. Ya kalau Anda lagi di Purwokerto, ya kita langsung face to face, kita buka kitab, kita kaji bareng-bareng. Ya jangan sampai kamu mencari ilmu itu ya maaf lewat sosial media, gurunya nggak jelas, sanad keilmuannya nggak jelas, kan ini masalah. Asal comot di YouTube, asal comot di Facebook, sanad keilmuannya, pemahamannya kayak gimana? Karena yang memberi cahaya bukan hanya, yang menerangi ruang hatimu itu bukan hanya nur, tapi nar juga bisa. Bukan hanya cahaya, tapi api juga bisa. Makanya ilmu tanpa sanad ilmu yang jelas secara zahir batinnya ya
bisa membakar dirimu sendiri nantinya. Makanya kita cari nih guru yang orang-orang yang memang tersambung nih ilmu-ilmunya, entah secara tauhid, fikih, dan tasawufnya, iman, Islam, dan ihsannya, kan seperti itu. Jadi Iqra dalam pandangan syariat ya perintah untuk mencari ilmu. Dimana Allah dalam Al-Quran pun menjelaskan kan? Apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu tuh yang menciptakan. Dan Allah dan Nabi Muhammad SAW pun mendawuhkan hal tersebut. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu faridatun, wajib ala kulli muslim. Kalau kamu ngaku orang muslim, maka belajarlah kamu. Cari majelis ilmu, ya. Cari guru. Kalau udah punya majelis ilmu, punya guru, jangan malas untuk mendatanginya. Baca tuh apa yang dituliskan gurumu, apa yang didiktekan gurumu, apa yang dijelasin gurumu itu tulis, lalu baca ulang. Dilatih membaca zohirmu itu untuk membaca itu. Kalau secara zohirmu aja udah buta, gimana batinmu nanti? Itu baru kita disuruh membaca ilmu-ilmu yang memang udah terempiris itu secara teolog dari zaman ke zaman, kan seperti itu. Ilmu yang secara empiris yang bisa dipahami gitu, secara indrawi dan secara teolog, secara konsep sejarahnya jelas. Maknanya apa? Sanad-sanad keilmuan ini jelas. Seperti guru kita kepada gurunya sampai ke Syekh Ahmad, sampai ke Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Ya itu kan belajar semua itu. Dan kita juga belajar di sini warisan dari guru-guru kita. Jadi jangan malas. Kalau tekstual saja kita nggak bisa baca, gimana yang kontekstual? Makanya pusing aja tuh. Dia baca tekstual Quran, tapi menghadapi kehidupan puyeng. Padahal dia baca Quran. Nah ini kan jadinya. Makanya apa kata Nabi, umatku di akhir zaman Al-Quran itu gak akan pernah lewat dari tenggorokannya, hanya sampai tenggorokannya aja. Makanya kita di sini ada majelis ilmu, datengin. Ngaji, ada majelis zikir, datengin, ikut wirid. Jangan malas-malas. Ya. Nah, dan manusia itu punya potensi. Manusia itu secara panca indera dia punya potensi apa? Membaca secara tekstual dan membaca secara kontekstual. Secara tekstual sesuatu yang tertulis dan bisa dilihat oleh panca indera kita, salah satunya adalah mata. Secara tekstual. Dan secara kontekstual itu ada dua, sesuatu di luar diri dan sesuatu yang ada di dalam diri. Nah ini, makanya Iqra ini dalam gitu kalau mau dikupas. Nah, secara pandangan syariat seperti itu makna Iqra. Dan juga ilmu bukan hanya yang tertulis saja, tapi juga yang terlihat dan terdengar. Nah, jadi kan kita membaca, yang kita baca ini adalah ilmu kan. Ilmu itu sesuatu yang kita pelajari untuk membawa kita kepada hadirat Allah. Dan ilmu bukan hanya yang tertulis, tapi juga yang terlihat dan yang terdengar. Seperti itu. Dan juga syariat menekankan bahwa ilmu adalah jalan menuju amal yang sah dan benar. Nah ini yang penting. Nah jangan sampai udah zohirnya buta, batinnya buta, kayak gitu loh. Jangan sampai udah banyak dia beramal tapi buta, dia nggak tahu ilmunya, kan bahaya nih. Nah, dia udah ada majelis ilmu, udah ada dia tempat dia bertanya dan belajar, tapi malas dia untuk mendatanginya. Nah ini kan masalah ini. Nah, udah ada
eh, niat baik dia untuk belajar suatu ilmu, tapi dia masih ngikutin hawa nafsunya. Nah ini juga bahaya ini kan. Oleh sebab itu eh, kita disuruh lah apa? Agar membaca apa? Membaca minimal dari sesuatu yang teks saja. Kita butuh ilmu agama, kita butuh syariat, kita butuh nih ilmu sholat kayak gimana. Rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, kan gitu ya. Nah syahadat ini apa kandungan di dalamnya, bagaimana pengamalannya, kan seperti itu. Lalu sholat, apa yang terkandung di dalamnya, bagaimana pengamalannya, kan ini setidaknya bacaan kita ini secara basic ya, secara basic. Lalu puasa, apa yang terkandung di dalamnya, lalu bagaimana pengamalannya. Nah ini kan dibaca ini. Dibaca itu bukan hanya dibaca secara panca indera, tapi pendengaran juga, kan seperti itu. Secara syariat. Nah, terus zakat, apa yang terkandung di dalamnya dan bagaimana pengamalannya. Haji, apa yang terkandung di dalamnya, bagaimana pengamalannya, dan ini dibaca. Makna baca pun artinya dipelajari. Tolibil ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bila kamu ngaku orang muslim, kan seperti itu. Nah sehingga akal kamu tidak dipengaruhi itu oleh apa ya, hasrat atau kecondongan kepada perkara dunia secara zohir. Dunia ini ada zohir, ada batinnya, kayak gitu loh. Zohirnya dunia ya letaknya di akal, tuh akal mengidrok perkara-perkara itu. Batinnya dunia apa? Apapun selain Allah di hatimu dunia. Nah itu dia. Kalau enggak kan manusia ini beragama, manusia ini mengamalkan agamanya, tapi perjalanan kehidupannya tunggang langgang gitu. Apa kayak anak gak diurus oleh bapak ibunya. Jadi banyak kebingungan dia dalam menghadapi keadaan yang seperti A, B, C, D, kan seperti itu. Sedangkan dia gak mau ngebaca dirinya bahwa saya ini kok pemarah, tapi dia marah ikutin aja. Saya ini kok gak penyabarnya diikutin aja. Saya ini kok orangnya gak ikhlasan tapi diikutin aja. Kan gitu sekarang. Kok saya ini orangnya hobi ngelihat aib orang lain, tapi diikutin aja. Kenapa? Karena dia gak mau ngebaca dirinya itu. Kalau dia baca, dia tahu salah, dia benerin itu. Lalu dia cari. Kalau dia nggak paham untuk membenarkan, lalu dia cari. Nah ini kan gengsi manusia juga penyakit. Sehingga dia nggak mau mencari guru, dia pelajari sendiri. Dia ambil comot sosmed, dia ambil comot dari Facebook, dia ambil comot dari Google. Udah, dia praktekin sendiri. Makanya kata Nabi, barang siapa yang mempelajari sesuatu tidak ada gurunya, maka gurunya adalah setan tuh. Nah ini yang kita jaga, kita wanti-wanti jangan sampai seperti itu. Paham ya, sampai sini paham ya? Nah itu dari Iqra dalam syariat lah. Kita singkat-singkat aja tapi langsung ke apa ya, ke basicnya lah. Jadi apa ya, kajian ilmu yang hak itu ya face to face, langsung berhadapan jasadmu dengan jasad gurumu. Kalau kayak media seperti ini, ya ini hanya wawasan, hanya pendorong, kayak gitu loh. Hanya pendorong aja kayak gitu. Ibaratnya kan kalau
apa eh, orang mau kalau makan itu ya umumnya pakai sendok lah. Ada orang umumnya ya makannya ada yang pakai tangan atau pakai sendok. Ya pendorongnya apa? Ya dia lihat makanan itu enak, kayak gitu loh. Ya kan setiap mie ayam itu beda-beda rasanya. Otomatis apa yang membuat kamu suka sama satu mie ayam itu kan ada pendorongnya. Nah, kajian seperti ini hanya wawasan dan ini pendorong. Untuk apa? Untuk menyadarkan, untuk menyadari diri kita. Udah begini belum ya kita? Udah di tahap ini belum ya kita ya? Udah sampai di wilayah ini belum kita ya? Kan itu. Sehingga kita terdorong untuk oh saya kurangnya begini nih. Nah, kita lakuin tuh. Seperti itu. Kalau ngaji ya jasad dengan jasad sama guru kita. Itu kecuali jauh. Nah, dengan sosial media seperti ini niatnya ngaji ya boleh. Tapi kalau ketika guru udah dekat ya badan dengan badan itu lebih utama. Seperti itu. Jadi itu konsep Iqra dalam pandangan syariat. Dalam konsep tasawuf, Iqra ya mengandung makna ruhani dan batiniah yang luar biasa dahsyat. Bukan hanya membaca secara lahiriah saja. Tapi Iqra itu apa yang dibaca adalah sesuatu yang di luar diri dan di dalam diri, mungkin seperti itu. Yang paling utama ya adalah sesuatu yang ada pada dirimu sendiri. Sebenarnya kenapa apa yang terjadi di luar diri tergantung apa yang ada di dalam dirimu itu loh. Kalau kamu nanya kenapa ya kehidupan saya begini, kenapa ya saya diguncang terus ujian mulu, ya tanya sama dirimu sendiri. Batiniahmu guncang gak? Kamu meletakkan selain Allah gak di hatimu? Maka Allah guncang itu. Kan seperti itu yang pernah Anda jelaskan kan? Maka makna Iqra dalam pandangan tasawuf adalah bacalah dirimu sendiri. Bacalah dirimu sendiri. Makanya ada ungkapan para arifin itu, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, kan kalau kata guru kita itu Syekhuna Ahmad Al-Khairi kan seperti itu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Rabbnya, Tuhannya. Maka Iqra di sini itu ya bisa kita ambil dalam konsep ilmiahnya atau pemahamannya atau artinya adalah ya menyibak hijab-hijab dirimu. Angkat tuh hijab-hijab diri. Apa itu? Menyadari aibmu sehingga kamu perbaiki, menyadari kesalahanmu sehingga kamu perbaiki. Itu aja dulu. Kita ini kan kebanyakan lihat aib orang lain dan senangnya orang lain, tapi aib diri sendiri gak kelihat. Dan yang disenangi oleh yang menyenangkan diri kita, timbangannya salah kan gitu. Aib orang lain, kita itu kebanyakan lihat aib orang lain dan kesenangan orang lain. Sedangkan aib diri kita gak dilihat dan timbangan senang buat diri kita itu salah, kayak gitu loh. Jadi kita meletakkan timbangan kesenangan kita itu adalah nilainya duniawi gitu. Kenapa? Karena alat timbangannya adalah syahwat dan nafsu. Syahwat hawa nafsu timbangannya ya salah. Tapi kalau timbangannya adalah akhirat, maka kesenangannya adalah Allah itu sendiri. Seperti itu. Kita salah meletakkan kesenangan kita itu. Dan itu udah berakar dari engkau memahami hawa nafsumu. Ketika akalmu sudah memahami ini enak dan ini gak enak. Kita itu kan umur baru lahir itu kan gak paham apa-apa. Lalu kita dibesarkan dikasih ASI, itu nafsu berkembang itu. Sampai gede kita paham ini enak dan gak enak. Itu pertama kali manusia itu paham itu adalah ini enak dan ini gak enak. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Nah di sini nafsu mulai. Di sini nafsu udah mulai berperan.
Pada umur berapa? Pada umur 4 sampai 5 tahun. Makanya didik anak-anak kalian tuh. Ajarkan tentang Allah dan Rasulnya. Ini rezeki dari Allah, nak. Kayak gitu. Ini juga ketetapan dari Allah, nak. Yang sabar ya. Kayak gitu. Jadi dari kecil tuh ajaran seperti itu. Jangan ketika anak gak mau ya dikasih juga. Ketika anak merengek dikasih juga. Dengan alasan sayang sama anak. Gak ada tarbiyahnya kita sama anak. Tapi dengan cara yang lemah lembut. Itu. Kita ini udah kedekte sama hawa nafsu kita dari kecil itu seperti itu. Jadi yang enak dan gak enak sama diri kita ini apa? Tapi timbangannya apa? Syahwat hawa nafsu. Nah, udah penyakit. Udah penyakit kalau model begitu. Makanya Iqra di sini dalam pandangan tasawuf ya menyibak hijab-hijab dirimu lah, setidaknya kamu melihat aib dirimu sendiri. Lalu mengenal apa? Lalu mengenal sifat-sifat nafsumu seperti oh saya masih amarah, saya belum tenang jiwa saya. Cari itu apa yang bisa mendidik dirimu untuk tidak marah, tidak tenggelam dalam sifat-sifat amarah, lawamah, kayak gitu loh. Sehingga berjalan gitu loh. Lalu apa? Iqra di sini pun makna membaca dalam tasawuf adalah menemukan cahaya fitrah dan mengenali hakikat kehambaan diri kita kepada Allah. Kan itu. Nah kita ini kan gak mau, gengsinya tinggi, atau kita masih nimbang perasaan orang, kita masih nimbang perasaan anak, nanti anak enggak. Makanya didik dengan agama itu. Didik anak istrimu dengan agama yang baik. Kenalkan diri mereka dengan cara yang memang diajarkan oleh Nabi, sahabat, tabi'ut, tabi'in, dan sampai ke guru-guru kita. Didik zohirnya, didik batinnya. Sehingga apa? Fitrah dia. Buahnya adalah hamba nanti. Cahaya kehambaan itu sendiri. Nah kita kan enggak. Karena masa muda kita asik main, ya kan? Ya sama, aneh pribadi juga begitu. Tapi paksa diri kita untuk sadar gitu. Paksa diri kita itu untuk mujahadah, riadoh, dilatih. Zahir batin kita ini dilatih. Mumpung di dunia, latih dengan baik. Mumpung ada guru, majelis, latih dengan baik. Tapi karena kesadaran itu nggak hadir pada manusia, makanya hadir tuh madrasah thoriqoh itu. Untuk apa ya? Untuk mendidik ini. Karena nggak semua orang alim itu paham dengan konsep batiniah manusia, nggak semua. Kenapa? Karena ya alimnya kamu, luasnya ilmu agama kamu, hafalnya kamu Quran 30 juz, hafalnya hadis kamu ribuan, ya belum tentu membawa kamu kepada pemahaman agama yang baik. Kok gitu sih Ustadz? Lah iya memang seperti itu. Kenapa? Karena agama ini dari ruhani kepada ruhani, bukan dari akal kepada akal. Makanya tuh Sayyidina Ali itu wafat, meninggal, itu dibunuh sama Ibnu Muljam. Siapa Ibnu Muljam? Hafal Quran 30 juz, hafal hadis, sholat tahajud tidak pernah tinggal. Itu namanya Ibnu Muljam, guru Quran orang Mesir. Ini sejarah nyata, kisah nyata. Apa kata Ibnu Muljam kepada Sayyidina Ali? Ali, aku hanya menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan seperti ini. Agama ini dari ruhani kepada ruhani, bukan dari akal kepada akal. Dan orang yang hanya sibuk hanya mengambil ilmu secara teks, maka dia tidak akan memahami ilmu secara kontekstual.
Orang yang hanya memahami agama secara zahir, maka dia tidak akan memahami agama secara batin. Orang yang buta zahirnya, orang yang buta batinnya, maka dia akan buta zahirnya. Makanya hadir madrasah Thariqah untuk menyadarkan ini kepada kita, agar kita itu melangkahkan kaki itu ke madrasah Thariqah. Agar apa? Agar dirapikan zahir batin kita yang berantakan ini nih. Berantakan sebab ekonomi, berantakan sebab kehidupan, berantakan sebab keluarga, berantakan sebab anak, berantakan sebab pasangan, berantakan sebab cinta, berantakan sebab kerjaan, berantakan sebab duit, berantakan sebab tetangga. Manusia itu puzzle yang harus disusun dengan rapi sesuai gambarnya setiap hari. Ketika kamu tidur lalu kamu bangun lagi, itu udah berantakan lagi kamu. Coba sekarang saya nanya, antum tanya, siapa yang bangun tidur itu dengan penuh kesadarannya mengucapkan rasa syukur itu kepada Allah, alhamdulillah. Siapa itu? Kenapa? Karena guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi itu karunia anugerah nikmat terbesar itu kamu masih Allah kasih bangun untuk memperbaiki dirimu sendiri. Tapi kamu masih gunain itu untuk apa? Untuk makhluk, bukan untuk kholik. Untuk makhluk, bukan untuk pencipta makhluk. Kesadaran ini kan yang perlu kita datang ke majelis ilmu, kita punya guru, ini untuk disadarkan seperti ini. Kalau enggak ya udah, batinmu buta, zahirmu buta. Agama ya hanya akliyah saja, akal saja. Banyak kalau mau memahami agama secara zahirnya saja dan secara akliyah saja ya banyak. Bisa kamu comot tuh di YouTube, di Facebook. Tapi apa kamu terbimbing batinmu itu, terpahami, tercerahkan dalam perjalanan kehidupanmu? Nanti kamu hanya sibuk menilai amal ibadah orang lain tuh. Nanti gampang tuh lihat, wah nggak sah, ini nggak sah, itu nggak sah. Oh nggak kayak gitu, oh nggak kayak gitu ibadahnya, oh nggak kayak gitu ibadahnya, oh nggak kayak gitu, enggak. Makanya banyak orang belajar syariat, harusnya syariat agama itu untuk mendidik dirinya, tapi dia gunakan hanya untuk menilai ibadah orang lain tuh. Nah ini penyakit. Kenapa? Karena dia nggak paham untuk membaca. Paham sampai sini ya? Iqra juga bisa diartikan dengan bacalah tanda-tanda Allah. Sebagaimana Allah berfirman kan? Apa itu? Sanurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan dalam diri mereka sendiri. Al-Fussilat ayat 53 itu. Jadi membaca di sini bukan teks. Membaca kejadian, keadaan, rahasia waktu, membaca kehendak Allah di balik semua peristiwa. Lalu luas. Kita aja buta. Iqra juga bisa diartikan dalam suluk adalah apa ya? Iqra, tempuhlah kayak gitu. Bukan hanya Iqra secara bahasa suluk artinya tempuhlah. Bacalah, tempuhlah kayak gitu. Kalau secara teks adalah Iqra itu adalah bacalah, secara suluk tempuhlah. Kayak gitu. Apa? Tempuhlah penyingkapan dirimu itu. Sehingga terbuka pintu-pintu tajalli. Nah, seperti itu kan. Pintu-pintu tajalli awal. Makanya mumpung ingat nih. Makanya di dalam Hikam Khairiyah itu guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi itu menjelaskan bahwa apa? Artinya ya, barang siapa
yang menjadikan hikmah barang siapa dalam kehidupannya yang tujuannya adalah hikmah, nah, kan gitu, maka terbuka baginya maknawi kayak gitu, maknawi dan itu adalah awal dari musyahadah, nah, kayak gitu. Musyahadah ahwal itu adalah awal dari musyahadah ahwal. Dan barang siapa yang sampai kepada maknawi atau rahasia-rahasia dari hikmah itu sendiri, kata Syekh Ahmad Al-Khairi, kalau tujuannya adalah, kalau tadi itu barang siapa yang dalam kehidupannya tujuannya adalah hikmah, kayak gitu, maka dia akan mendapatkan rahasia-rahasia, dia akan terbuka rahasia-rahasia serta musyahadah ahwal, dan itu termasuk awal dari musyahadah ahwal, kayak gitu. Dan barang siapa yang menjadikan tujuan kehidupannya adalah rahasia dari hikmah itu sendiri, maka akan dicabut dari hatinya kegelisahan dan makhluk, kesedihan dan makhluk. Nah, itu kata guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi dalam kitab Hikam Khairiyah. Jadi itu Iqra itu tempuhlah. Apa? Tempuhlah. Jadi ambil siratan, bacalah makna-makna dalam kehidupan perjalananmu, agar tersingkap rahasia-rahasia makna, kayak gitu loh. Agar tersingkap rahasia-rahasia makna. Dan itu adalah awal dari musyahadah ahwal. Bila tujuan dia adalah rahasia makna, maka akan dicabut dari hatinya kesedihan, kegelisahan, dan makhluk. Nah, dibuka pintu tajalli untuk dia. Nah, jadi perjalanan Iqra bagi seorang salik ya adalah penyingkapan awal, yaitu terbukanya pintu tajalli. Dan apa? Awal dari futuh, awal dari perjalanan pembukaan mata batin. Makanya Iqra itu, kalimat Iqra itu adalah isyarah. Nah, isyarah apa? Bukan semua dapat dibaca oleh mata, tapi oleh kolbu, sir, dan basirah. Dan apa yang dibaca ini menuntut tazkiyah, pensucian diri itu. Apa? Membersihkan kolbu kita, lalu menuju pada jalan khusyuk, mujahadah, dan muraqabah. Seperti itu. Dan suluk adalah Iqra. Makanya Iqra adalah suluk, dan suluk itu juga termasuk Iqra lah. Nah, suluk ini termasuk Iqra apa? Membaca jalan untuk kembali kepada Allah, rujuk ilallah, kembali kepada Allah. Makanya para wali itu, para arifin itu, para sufi itu ada ungkapan suluk adalah membaca tanda-tanda ilahi di dalam setiap napas kehidupan, kan seperti itu. Makanya dalam kitab Futuhul Ghaib itu Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu menjelaskan bahwa bacalah kehidupanmu, karena setiap hembusan napasmu adalah tinta yang menuliskan takdirmu di Lauhil Mahfuz. Jadi bacalah kehidupanmu, karena setiap hembusan napasmu adalah tinta yang menuliskan takdirmu di Lauhil Mahfuz. Maknanya apa? Bukan berarti takdir manusia itu dibikin oleh manusia itu sendiri. Enggak. Nafasmu itu suratan dari Lauhil Mahfuz, itu loh maksudnya. Jadi kalau kamu mau tahu goresan yang ditulis di Lauhil Mahfuz akan takdir dan suratan kehidupanmu, itu ada semua di nafasmu itu, pada dirimu sendiri itu. Dan itu kehidupan adalah lembarannya itu.
Kamu baca nggak itu? Kan enggak. Makanya kita banyak pusing gitu. Makanya orang yang tidak mengenal Allah dalam kehidupannya, dia memahami hikmah itu di akhir dari keadaan yang udah dilalui. Tapi orang yang mengenal Allah dalam kehidupannya, orang yang bersama Allah dalam kehidupannya, dia udah dapat hikmah sebelum keadaan itu terjadi itu. Makanya Syekhuna Ahmad Al-Khairi itu menceritakan tentang Luqmanul Hakim sama anaknya itu, yang dia mau pergi ke sebuah kota, dia dengan anaknya, lalu ketika dalam perjalanan membawa barang-barang itu, ternyata roda gerobaknya itu patah karena masuk ke dalam lubang. Maka perjalanan malam itu berhenti dan menginap di sebuah tempat lah dalam perjalanan itu, sehingga tidak bisa dilanjutkan sambil memperbaiki gerobaknya yang roda gerobaknya itu yang patah. Nah, anaknya mengeluh tuh, aduh kenapa sih kalau kayak gini, kan kita bisa telat datang ke sana besok pagi, sedangkan dagangan ini memang harus kita dagangkan kan besok pagi ayah, kan kata anaknya. Anaknya ini simbol orang yang dalam kehidupannya belum mengenal Allah. Makanya orang yang belum mengenal Allah ya anak kecil, anak-anak. Ngeluh ya kerjanya, curhat ya kerjanya, baper ya kerjanya, gelisah ya kerjanya. Nah, ini anak kecil nih. Ya, ngeluh tuh anaknya Luqman. Ya, kalau kayak gini gimana kita mau dagang besok, kita akan telat. Yang ada kita sampai pasar besok siang hari ya. Siapa yang mau beli dagangan kita? Sedangkan pasar di kota itu besok adalah pagi hari, kayak gitu. Kita akan mendapatkan untung yang sedikit ayah. Apa kata ayahnya? Nah, ayahnya adalah simbol orang yang dalam kehidupannya dia bersama Allah atau mengenal Allah. Apa kata ayahnya? Anakku, jangan engkau mengeluh seperti itu. Apapun yang Allah takdirkan, ini adalah yang paling baik daripada besok. Sekarang istirahatlah, sembari ayah memperbaiki roda gerobak itu. Nanti ayah akan menyusul untuk istirahat. Pahamilah nak, rencana manusia semuanya tidak ada yang berjalan, tidak ada yang berjalan sesuai apa yang dia inginkan. Tapi kehidupan manusia berjalan dengan apa yang telah Allah tetapkan. Nah, itu Luqmanul Hakim bilang ke anaknya. Dan pahamilah ini dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena terkadang Allah membungkus sesuatu yang baik dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan syahwat nafsu kita. Oh iya, tidur anaknya. Lalu besok paginya baru dia jalan ke kota itu. Sampai siang hari lah di kota itu. Ketika masuk gerbang kota itu, apa kata guru kita menceritakan itu? Masuk ke kota itu, Luqmanul Hakim dan anaknya melihat semua penduduk kota itu habis terbunuh, darah-darah di mana-mana, mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Lalu ada yang selamat, lalu bertanya Luqmanul Hakim kepada yang selamat, apa yang terjadi? Tadi malam kota ini dimasukin perompak gitu. Bandit-bandit yang mana mereka menjarah semua rumah dan membunuh orang-orang yang melawan mereka. Dan harta-harta kami banyak yang dicuri, dan sebagian dari kami dan sebagian dari keluarga kami banyak yang mati gitu. Lihatlah nak, tuh kata Luqmanul Hakim begitu anak ke anaknya, lihatlah nak, bagaimana Allah menolong kita bila saja Allah tidak jadikan. Nah, kalau bapaknya udah memahami hikmah di awal, dia bilang apapun yang terjadi hari ini adalah yang terbaik dari Allah daripada hari esok. Kalau anaknya baru dikasih tahu, sama Luqman, anak kecil tuh harus dikasih tahu sama orang dewasa baru biar paham. Lihatlah nak,
Andai tadi malam Allah tidak membuat roda gerobak kita patah, maka kita akan menjadi salah satu dari mayat-mayat itu. Oh iya ya ayah, alhamdulillah. Baru tuh bersyukur. Anak kecil tuh begitu, bersyukur dia di ujungnya. Tapi sebelumnya apa? Ngeluh dulu, gelisah dulu. Makanya orang tua tuh kalau belajar agamanya nggak ada waktu muda, udah tua apa dia bilang? Ya, cah, ger, nyong iki wis mangan asam garam kehidupan ger. Nah, kaya banget. Kan gitu ya, itu ciri-ciri anak kecil tuh. Yang mana ngeluh dulu baru dapat hikmahnya. Itu anak kecil tuh. Tapi kalau orang dewasa enggak kayak gitu. Paham ya di sini ya? Insya Allah paham. Makanya baca. Maka membaca dalam warisan para wali-wali Allah itu ya dibagi beberapa tingkatan. Ada yang membaca secara lahiriah, ada yang membaca secara batiniah, ada yang membaca secara sir. Nah, kalau membaca secara lahiriah ya ilmu agama secara teks. Membaca batiniah ilmu agama secara batin. Apa? Sabar. Sabar bisa dipelajari. Ya bisa secara teori. Tapi kalau ada musibah apa bisa sabar? Belum tentu. Makanya ada ilmu yang dibaca secara tekstual, ada ilmu yang diwarisin. Pahami di sini. Dan dibaca secara sir. Nah ini ditalkinkan, diajarkan dari lisan ke lisan, dari dada ke dada, dari ruhani ke ruhani. Nah ini tinggi ini ya. Makanya membaca perintah Allah itu ya dalam segala hal. Misalnya contoh Imam Ghazali itu dalam kitab Mishkatul Anwar itu, waktu itu Syona itu nunjukin ya ke aneh itu tentang bab Bahrul Hub, tentang cinta. Tapi aneh baca-baca lagi, aneh nemuin tuh ungkapan bahwa setiap kejadian adalah kalam Allah. Ia tidak berhenti bicara, hanya saja pendengaranmu saja yang tuli. Kayak gitu. Unik ya, Mishkatul Anwar Imam Ghazali. Setiap kejadian adalah kalam Allah. Ia tidak berhenti bicara, hanya saja pendengaranmu saja yang tuli. Matamu saja yang buta, hatimu saja yang keras. Maka dalam penerapan kehidupan bagi seorang hamba yang suluk, maka kalimat ikra itu menjadi metode jalan ruhani lah. Sehingga tahali, tajali. Seperti itu. Ya praktiknya taholi itu apa sih Ustaz? Taholi itu melepas diri dari hawa nafsu. Tahali itu apa? Menghiasi zahir batin kita ini dengan ilmu dan amal. Zahir batin kita yang dihiasi ilmu dan amal ya. Lalu tajali, apa itu? Terbukanya makna-makna min ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu penerapannya dalam sehari-hari ya dengan ngaji, dengan suhbah kepada seorang syekh yang wasil, mursyid yang usul, yang arif, suhbah. Dan itu sangat ditekankan sekali. Iqra, membaca, dalam praktek dasar pertama adalah suhbah. Karena tanpa suhbah maka engkau belum iqra, belum membaca. Makanya praktek dalam sehari-hari seorang salik ketika ingin menerapkan makna membaca itu ya suhbah. Lalu berzikir dengan lisannya dan juga kokoh dengan zikir dalam hatinya. Lalu
mengambil hikmah-hikmah tentang setiap keadaan, susah ataupun senang. Sebagai apa? Dia menganggap itu sebagai tulisan-tulisan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam kesehariannya adalah apa? Dia mencoba memahami manusia, anak, istri, tetangga, semua sebagai apa? Sebagai alam semesta, sebagai apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya oleh sebab itu Iqra itu adalah segala kunci dari segala kunci. Jadi kalau nggak mau memulai membaca, maka engkau akan buta selamanya. Makanya kalimat Iqra itu adalah perintah untuk bangun dari tidur kelalaian. Makanya orang yang malas membaca, ya dia akan bodoh selamanya. Kan gitu. Makanya ada penyakit yang susah diobati. Apa itu? Kebodohan. Makanya Iqra itu seakan-akan perintah untuk apa ya? Bangun dari tidur kelalaian lah. Perintah untuk membuka mata hati, perintah untuk berjalan menuju Allah dengan batinmu, dengan rohanimu. Sebagaimana Allah memulai wahyu pertama dengan Iqra. Begitu pula setiap salik harus memulai perjalanannya dengan membaca dengan nama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dengan hawa nafsunya, bukan dengan logika semata, tapi dengan cinta, adab, dan penghambaan. Yang mana itu pertama kali diambil oleh seorang yang benar-benar menginginkan Allah, ya dengan suhbah. Kepada siapa? Ya kepada pewarisnya. Pewaris rohani baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita paham di sini, maka engkau tidak akan terlena dengan apapun. Kalau kau paham sampai sini, maka engkau akan candu untuk muraqabah kepada syekhmu. Kenapa? Karena kau sadar dengan duduk bersama seorang syekh, seorang guru, maka apa kata Rasulullah dalam muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah? Barang siapa yang duduknya dia dengan seorang ulama, seorang alim, maka sama saja dia duduk denganku. Itu hadis Nabi. Barang siapa yang dia duduk sebentar saja bersama seorang ulama dari umatku, apa kata Rasulullah, maka itu sama saja dia telah beribadah 40 mal. Udah seperti beribadah 70 tahun. Lebih utama dia duduk bersama seorang syekh, seorang alim, daripada ibadah 70 tahun. Luar biasa. Makanya Rasulullah memberikan apa ya, fadilah, keutamaan ketika engkau bersuhbah bersama guru, bersama syekhmu, dalam konsep ilmu dan amal, dalam mengingat Allah dan Rasulnya. Itu nilainya tinggi. Saya semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi apa ya, dorongan, menjadi apa ya, vitamin, sehingga apa ya, segar lagi lah, semangat lagi untuk memahami bahwa dunia itu sementara dan engkau berjalan ini menuju Allah loh. Kau berjalan ini kembali kepada Allah. Engkau dari Allah kembali kepada Allah. Maka innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Roji'un, kembali. Rujuk, kembali. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya engkau dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya semoga ini menjadi dorongan, semangat agar kita udah semakin bertambah umur kita, ya semakin sadarlah bahwa takwa itu perlu digapai. Kesadaran hati itu perlu apa ya, difahami dan dibesarkan. Hidup ini bukan hanya tentang bagaimana kamu hidup ini bukan tentang bagaimana kamu menjalaninya saja, tapi hidup ini tentang
bagaimana penerimaan kita akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hidup ini hanya didasarkan dengan kamu menjalani kehidupan, ya tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menjalani kehidupannya. Tapi kalau kau mengembalikan ini kepada keriduanmu atas ketetapan Allah, maka Allah yang kasih kuatnya kamu dalam menjalani kehidupan ini. Nanti Allah yang kasih takwanya, sabarnya, ikhlasnya, syukurnya, dermawannya, insya Allah. Semoga Allah rahmati kita semua. Semoga Allah rahmati zahir batin kita semua dan istiqomahkan kita semua dengan kemuliaan guru kita Syekh Ahmad Al-Khairi dan guru-gurunya sampai kepada Syekh Ahmad Tijani dan kepada guru-gurunya, keluarganya, sampai kepada Rasulullah SAW. Dan semoga ini menjadi wawasan yang bermanfaat buat kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah la ni'amillah, alhamdulillah la barakatillah, alhamdulillah hamdan yafi nahmadu wa yukafihi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin.